Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya akan share bagaimana bisa melejitkan omset untuk marketplace, utamanya ini untuk di Shopee ya. Jadi teman-teman mungkin yang masih baru, masih pemula, masih butuh referensi, ini adalah pengalaman yang sudah pernah saya lakukan, yang sudah pernah saya coba dan alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi rahasia ini saya bongkar kepada teman-teman semua. Jadi pengalaman ini saya share kepada teman-teman semua, biar teman-teman semua juga bisa tahu seperti apa trik yang akan kita bahas nanti. Jadi teman-teman mungkin kalau mengikuti pelatihan ataupun mengikuti seminar-seminar atau kelas online kan berbayar mahal gitu ya. Ada yang dijual dengan harga ratusan ribu hingga bahkan ada yang harganya jutaan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan share ilmu yang sudah pernah saya dapatkan, pengalaman yang sudah saya dapatkan, yaitu meningkatkan omset naik 157 kali lipat dalam 1 bulan gitu ya. Jadi bukan hanya 2 kali lipat, bukan hanya 100% gitu ya, tapi 157 kali lipat dalam 1 bulan. Nah, pengalaman ini saya peroleh bukan karena saya mengikuti kelas pembimbingan, kelas apapun yang diselenggarakan oleh siapapun, tidak. Ini saya lakukan sendiri gitu ya. Saya peroleh dari beberapa riset gitu ya, dan juga saya mendapatkan ilmu dari beberapa YouTuber yang ada di YouTube. Jadi saya coba beberapa YouTuber yang pernah membahas, kemudian saya coba praktekkan, kemudian saya kombinasikan dengan karakteristik toko saya. Jadi nanti teman-teman pemula tanpa mengikuti kelas ini pun yang diadakan dengan harga mahal pun bisa mempraktekkan cara ini gitu ya. Jadi omset naik 157 kali lipat dalam 1 bulan. Nah gitu ya. Jadi tanpa berlama-lama kita lanjutkan ya. Jadi untuk yang saya lakukan ini tidak melakukan FO gitu ya, atau fake order, tidak gitu ya. Jadi semuanya adalah natural, semuanya berjalan dengan pembelian yang benar-benar natural gitu ya, dari pembeli langsung gitu ya, bukan FO ataupun mungkin fake order gitu ya, atau dibeli sendiri atau dibeli saudara sendiri, tidak gitu ya. Semuanya natural dan semuanya diperoleh dari pembeli yang berbeda-beda gitu ya. Nah, jadi kita bahas satu persatu seperti apa caranya. Untuk meyakinkan teman-teman semua, di sini saya tampilkan pendapatan saya di sini ya, yang awalnya di bulan April 1 sampai 30 April itu sebesar 350.500. Kemudian pada bulan Mei-nya, April Mei gitu ya, bulan depannya sebesar 54.612.686, dan ini semua adalah natural, tidak ada FO sama sekali gitu ya. Saya tekankan lagi, ini tidak ada FO sama sekali, semuanya transaksi natural gitu ya, dari pembeli langsung gitu. Jadi mungkin ada yang teman-teman yang FO dan sebagainya, saya sarankan kalau untuk jual beli saya, karena kita jual beli itu kan tidak hanya semata-mata hanya untung dan rugi gitu ya, tapi kita juga kalau saya sendiri, saya niatkan juga untuk sebagainya adalah untuk ibadah. Jadi jangan sampai ibadah ini disertai dengan hal-hal kebohongan seperti FO gitu ya. Tuh, jadi tolong, mungkin teman-teman sekalian juga mungkin beda prinsip ya, monggo silahkan, tapi ya ini yang saya bagian ini adalah yang pernah saya lakukan sendiri. Nah baik, kita lihat ya triknya satu persatu. Nah yang pertama adalah memanfaatkan momen gitu ya. Momen ini sangat penting gitu ya. Yang pertama adalah momen produk, yang kedua adalah momen uploadnya, ini juga penting gitu ya. Yang pertama momen produk ini ya, misalnya saat ini momennya lagi COVID-19 misalnya, pada bulan-bulan tahun 2020-2021 ini lagi musimnya COVID-19. Nah COVID-19 ini yang paling laku adalah tentang ya mungkin APD atau mungkin vitamin gitu ya, atau mungkin sejenis itu. Nah itu momen ini sangat baik itu untuk membuat toko yang dalam
kategori itu gitu ya. Atau mungkin juga ada waktu saat lebaran gitu ya. Saat lebaran itu yang dibutuhkan kalau di Indonesia itu kan ada fashion, juga ada sendal semacam itu ya. Jadi nanti teman-teman bisa membidik itu ketika akan mendekati lebaran, atau mungkin juga kurma juga mendekati puasa itu juga bagus gitu ya, momennya pas gitu ya. Atau mungkin sebentar lagi ini sudah akan ada PPKM sudah hampir selesai lah, mungkin nanti ke depan akan ada tatap muka. Nah ini tatap muka ini potensial sekali untuk seragam sekolah, sepatu sekolah dan lain sebagainya, tas gitu ya, itu sangat bagus, ini potensial juga. Nah, momen ini teman-teman juga bisa riset gitu ya. Teman-teman bisa riset, banyak cara-cara risetnya, ada yang Google Trend, ada yang macam-macam gitu ya. Nah, teman-teman bisa mencoba. Nanti kalau untuk riset ini coba saya bahas di video-video berikutnya. Gitu ya, untuk riset momennya seperti apa, grafiknya setiap tahunnya seperti apa, bulannya seperti apa, nanti akan kita bahas juga di video berikutnya. Nah, kemudian yang kedua adalah mengoptimalkan riset. Nah, yang di riset ini ada apa aja? Kurang lebih untuk toko-toko di awal, untuk pemula paling tidak ada 3 ini. Ada 1, 2, dan 3. Nah, untuk riset kata kunci, ini biasanya teman-teman menggunakan banyak yang sudah disampaikan, ada di YouTube itu sudah banyak sekali tentang riset kata kunci. Nah, kalau di riset kata kunci ini saya biasanya gini teman-teman. Saya mencoba untuk saya riset dulu, saya mengupload sebuah produk, kemudian saya coba untuk kata kuncinya, kemudian saya iklankan, kemudian dari iklan itu nanti kita akan tahu kata kunci mana yang nanti banyak yang diklik gitu ya. Nah, nanti ada datanya. Nah, dari data itu kita bisa optimalkan, kita bisa kombinasikan gitu ya. Kita bisa kombinasikan dengan kata kunci yang lain. Misalnya kita juga bisa lewat Google Trend misalnya. Google Trend bisa juga. Kita cari kata kunci yang di situ sedang in saat ini terkait dengan produk kita. Gitu ya. Nanti coba-coba teman-teman bisa riset. Nah, setelah riset ini sebaiknya kalau saya sarankan teman-teman buat produk yang baru, mengupload produk yang baru dengan kata kunci yang baru yang sudah diriset itu tadi, tanpa menghilangkan yang lama gitu ya, gitu ya. Jadi tanpa menghilangkan produk yang sebelumnya sudah pernah diupload gitu. Nanti teman-teman bisa cek juga ketika perkembangannya seperti apa. Kalau saya biasanya seperti itu, dari kata kunci itu nanti akan bisa ketahuan perkembangannya seperti apa gitu ya. Kemudian yang kedua adalah riset kompetitor. Nah, sekarang di Shopee sudah ada, kita lihat di produk terpopuler itu bisa kita lihat, kita klik saja untuk produknya itu apa. Nah, kemudian nanti kita bisa riset kompetitor kita itu sebenarnya yang sejenis dengan produk kita itu harganya seperti apa, tampilan tokonya seperti apa, diskonnya seperti apa. Nah, ini penting gitu ya teman-teman, karena untuk teman-teman pemula yang baru membuka toko belum lama, pastinya kompetitor ini menjadi tantangan yang besar gitu ya, karena mereka sudah banyak, trustnya sudah terbentuk, kemudian toko mereka juga mungkin sudah di brand seperti apa, nanti kita tulis kelebihannya seperti apa, kekurangannya seperti apa, nanti akan kita bahas juga di video-video berikutnya untuk riset kompetitor ini yang tepat itu seperti apa. Yang ketiga adalah riset gambar. Nah, riset gambar ini bisa kita cek di Shopee, kita cari, kita klik kata kunci di pencarian dan seperti apa, misalnya jilbab atau hijab gitu ya, kita cek hijab itu mereka seperti apa tampilannya, gambarnya seperti apa, menarik tidak gitu ya. Ketika itu menarik ya berarti itu bagus gitu ya, kita bisa mencontoh itu gitu ya, kita bisa mencontoh seperti apa yang sudah laku itu seperti apa. Kita jangan malu-malu untuk mencontoh, tapi mencontohnya ini dengan prinsip ATM ya, amati, tiru, kemudian modifikasi. Kita modifikasi gitu ya, sehingga produk kita itu bisa memiliki nilai lebih daripada produk mereka. Nah, ini penting juga teman-teman semuanya. Nah, kemudian datangkan traffic. Nah, teman-teman semuanya, untuk datangkan traffic ini bisa banyak hal ya, ada beberapa cara. Nah, yang pertama bisa, yang paling cepat itu dengan iklan gitu ya, baik iklan kata kunci ataupun iklan produk serupa. Nah, ini di Shopee mudah sekali ini untuk mendatangkan traffic. Tapi hati-hati teman-teman semuanya, ketika belum dioptimalisasi jangan keburu iklan terlalu banyak. Nanti akhirnya akan menjadi boncos gitu ya, boncos istilahnya. Jadi tidak ada hasilnya.
Nah, trafficnya banyak tapi tidak ada CTR-nya rendah, gitu ya. Traffic, datangkan traffic. Ibaratnya kalau kita membuat toko offline itu kita mendatangkan pembeli sebanyak-banyaknya. Urusan mereka nanti mau beli apa tidak, yang penting mereka sudah pernah tahu toko kita, gitu. Mereka sudah tahu toko kita. Nah, datangkan traffic dengan sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua, bisa kita kita naikkan produk kita itu selama itu ya, yang pakai gratisan itu ya, yang 2 jaman itu bisa juga kita pakai. Itu. Jadi bisa kita untuk menggunakan traffic 5 produk kan lumayan gitu ya, secara gratis. Atau juga nanti menggunakan produk murah tetapi tidak bisa dibeli. Nah, ada itu caranya gitu ya. Produknya murah gitu ya, traffic orang-orang kan buru-buru datang gitu ya, tapi tidak bisa dibeli. Nah, mereka mau beli itu tidak bisa gitu ya. Nah, itu ada caranya gitu ya. Nanti akan kita bahas detailnya satu persatu di video-video berikutnya. Jadi kita bisa simak terus ya untuk channel ini. Jadi nanti akan saya tampilkan video-video berikutnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mainkan promo gitu ya. Di Shopee ada promo coret ada gitu ya, atau promo toko ada gitu ya. Nah, ini banyak juga promo-promo yang ada di Shopee. Nah, ada promo yang coret ini biasanya untuk upload di awal kita naikkan harganya, kita up dulu lebih tinggi tidak apa-apa, kemudian nanti kita pakai promo coret gitu ya, promo tokonya dicoret, nanti toko kita akan lebih kelihatan menarik gitu ya. Mainkan promo ini gitu. Atau juga kita juga bisa menggunakan promo misalnya diskon 50% maksimal 1000 misalnya, atau maksimal 500. Nah, untuk pembelian 0 rupiah misalnya, nah itu orang akan tertarik di situ. Nah, ini promo ini juga penting juga gitu ya, untuk menaikkan traffic di toko kita gitu ya, untuk mendatangkan pengunjung. Ini promo ini sangat potensial, karena di Indonesia ini promo itu seolah-olah menjadi apa ya, hal yang penting ya untuk promo ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bakar uang. Nah, bakar uang ini artinya kita menjual produk ini bisa dengan harga yang relatif murah gitu ya, tapi kita tidak rugi. Misalnya gini, kita target keuntungan kita adalah 30% gitu ya, 30%. Tapi kita hanya ambil keuntungan itu 5% misalnya, atau 10%. Nah, berarti dari itu kan berarti ada selisih ya, ada selisih keuntungan ya, yang harus kita tidak terima untuk sementara. Nah, dengan adanya keuntungan yang kecil itu, kita akan bisa mendapatkan harga yang bisa murah, harga yang lebih murah gitu ya, sehingga bisa jadi harganya lebih murah dari kompetitor kita. Nah, ini jadi teman-teman semua, untuk bakar uang ini bukan artinya kita menjualnya dengan harga gila-gilaan, tidak gitu ya, gila-gilaan tidak, tapi kita hanya mengurangi keuntungan kita gitu ya, mengurangi keuntungan yang seharusnya didapatkan gitu ya. Bahkan mungkin bisa sama gitu ya, misalnya kita beli 10.000 kita jual 10.000 juga, nah, bisa jadi seperti itu. Tapi untuk bakar uang ini jangan terlalu lama gitu ya, karena kita tidak munafik, kita bekerja itu atau kita berjualan adalah untuk mencari keuntungan ini ya. Jangan berlama-lama untuk bakar uangnya ini, untuk meminimalkan keuntungan ini jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama ya nanti kita akan rugi gitu ya, kita akan merugi. Ketika nanti sudah ada progres grafiknya naik, ya nanti kita rubah gitu ya, kita rubah polanya gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berikan kesan yang berbeda. Kesan yang berbeda ini ada 3 cara kalau yang sudah saya praktekkan ya, dan ini terbukti berhasil gitu ya. Yang pertama adalah kemasan. Nah, kemasan ini gunakan kemasan yang seaman mungkin gitu ya. Jika barang itu mudah pecah, gunakan kemasan yang benar-benar aman, safety gitu ya, menggunakan bubble wrap yang benar-benar aman, jadi barang sampah itu tidak pecah. Nah, ini. Atau mungkin teman-teman semuanya jika lebih bagus lagi itu bisa menggunakan kemasan kotak kemasan gitu ya, yang memang dipesan sendiri. Nah, itu akan bagus gitu ya, orang menerima itu akan lebih kayak dihargai gitu ya, daripada cuma dibungkus plastik kemudian dibuang gitu ya. Itu akan, kalau ada kotaknya, orang itu akan lihat, oh ternyata bagus juga ini kemasannya. Nah, ini penting juga. Yang kedua, berikan hadiah produk. Nah, ini untuk hadiah produk ini kita tidak usah terlalu mahal gitu ya untuk hadiah produknya. Misalnya gitu, untuk misalnya hijab gitu ya, untuk produk hijab. Nah, ini hadiahnya apa ya, hadiah yang produk yang pas gitu ya, untuk
untuk sesuai dengan produk hijab itu, oh iya nanti akan dikasih hiasan, misalnya hadiahnya berupa hiasan atau pin gitu ya untuk hijab, atau mungkin apa ya, yang ada hubungannya dengan hijab lah gitu ya, atau hubungannya dengan wanita, silahkan disesuaikan gitu ya. Kalau mungkin produk yang kaitannya dengan laki-laki gitu ya, produk laki-laki, nah laki-laki itu kan sukanya apa, ngopi gitu ya, kasih kopi gitu ya, kopi kemasan kecil, nah itu sudah cukup gitu ya untuk hadiah produknya gitu. Yang ketiga, berikan penilaian positif terlebih dahulu. Nah di Shopee itu kan ada penilaian dari penjual dan pembeli gitu ya, kita bisa menilai penjual, kita juga bisa menilai pembeli. Nah sebelum mereka menilai bisa kita berikan nilai dulu. Misalnya kita kasih bintang berapa? Bintang yang paling baik gitu ya, bintangnya bintang 5 gitu ya. Nah ketika kita kasih bintang 5 itu mereka akan apa ya, akan tertantang juga atau akan juga memberikan balasan kepada kita untuk bintang 5. Kemudian kita kasih kata-kata gitu ya, terima kasih ya kak sudah berbelanja di toko kami, kemudian semoga kakak senantiasa diberikan rezeki yang melimpah dan kesehatan, misalnya seperti itu. Dan mereka akan merasa dihargai gitu ya dengan adanya kita memberikan bintang 5. Nah kalau kita dikasih bintang, kita sudah ngasih bintang 5 kemudian kita dikasih bintang jelek, bagaimana? Ya tidak apa-apa, berarti ada yang harus kita perbaiki dengan toko kita gitu ya. Nah kemudian berikutnya lagi yang harus kita lakukan adalah berikan pelayanan yang istimewa. Performa chat ini penting gitu ya teman-teman semuanya, usahakan performa chat ini di atas 90%. Nah syukur-syukur kalau mungkin bisa 100% gitu ya, ini akan lebih baik lagi. Performanya bisa mungkin 95, 96, 97 lah, atau 98 itu juga bagus. Pokoknya diusahakan di atas 90%. Karena itu orang akan membaca di halaman Shopee kita gitu ya. Kalau performa chatnya bagus, nah ini orang akan melihat. Nah, berarti orang itu responsif pemilik tokonya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah performa pengiriman. Nah, performa pengiriman ini sangat penting juga gitu ya teman-teman semuanya. Jadi usahakan kalau memang bisa dikirim hari itu, kirim hari itu juga. Jangan sampai menunda besok, walaupun hanya satu yang dikirim gitu ya, tetap dikirim hari itu juga. Nah itu akan menentukan performa kita gitu ya. Orang akan lebih percaya jika performa pengiriman kita ini bagus. Nah ini kemudian yang ketiga adalah gunakan bahasa yang baik. Nah bahasa yang baik ini adalah bahasa saat kita memberikan balasan gitu ya, balasan saat chat gitu ya. Orang akan menilai ramah tidaknya kita itu ketika kita membalas chat. Syukur mungkin bisa juga teman-teman dikasih kayak semacam apa ya, emot gitu ya, emot terima kasih ya kak, kemudian kasih emot love atau mungkin sejenisnya gitu ya, sehingga orang akan apa ya, kan orang akan tertarik gitu ya melihat toko kita. Nah, oke. Nah kemudian yang berikutnya, yang terakhir ini adalah menurut saya yang paling penting gitu ya teman-teman semuanya. Ketika kita sudah optimasi semua, jangan lupa kita optimasi langit dan sedekah gitu ya. Jangan lupa kita memiliki usaha, kita berusaha itu tidak ada apa-apanya ketika Allah tidak, atau mungkin Tuhan tidak menghendakinya gitu ya. Yang penting ini adalah optimasi langit, ini adalah segalanya menurut saya. Dan juga jangan lupakan sedekah gitu ya, karena di penghasilan kita itu juga ada penghasilan atau mungkin ada orang lain yang juga membutuhkan uluran tangan kita. Nah ini ya teman-teman semuanya, ketika kita membuka usaha atau bisnis, kita jangan lupakan Tuhan dan juga jangan lupakan sedekah. Jadi ya teman-teman semuanya, sedikit sharing pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah melihat video ini, semoga bermanfaat dan sukses untuk kita semuanya. Salam sukses.